Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam layanan bimbingan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan topik layanan yang berjudul etika pergaulan dengan teman sebaya. Adapun tujuan khusus layanan, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat satu, memahami definisi apa itu etika pergaulan. Yang kedua, kalian diharapkan bisa memahami cara untuk membina persahabatan. Yang ketiga, memahami unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Baik sekalian, Bapak mulai dari apa itu pengertian etika. Etika pergaulan yaitu sopan santun, tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Untuk lebih jelas tentang norma-norma baik agama, kesopanan, dan lain sebagainya ini, nanti insya Allah di deskripsi video ini maksudnya akan Bapak sertakan sekalian tentang materi norma-norma kehidupan. Baik, setelah kalian memahami etika pergaulan, mari sekarang kita lihat bagaimana cara membina persahabatan. Pertama adalah kalian harus bisa saling belajar menghargai pendapat teman, ya. Menghargai bukan memberikan sebuah nilai, tapi bagaimana kalian bisa menghargai teman itu, pertama pendapatnya, ya, itu dihargai. Begitu juga belajar menghormati. Jadi walaupun sebaya, tetap kalian hormati, menaruh hormat kepada teman itu. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Ya, jadi tidak acuh tak acuh, tapi mau mengerti apa kesulitan teman, keluhan teman. Jadi di sini ada unsur kepedulian sesama teman. Yang keempat, mau memberikan pujian. Nah, tentu bila teman-teman itu sukses, ya apapun yang kalian lihat dari teman itu ada suatu kelebihan, berilah pujian. Selamat, kamu sukses, wah, kamu nilainya bagus. Ya, jadi dipuji, ya. Kemudian yang kelima, mau memberi motivasi. Nah, ini tentu penting anak-anak sekalian, karena bagaimanapun suasana temanmu tidak selalu dalam keadaan enjoy, ya. Kadang-kadang lemah, maksudnya ada penurunan semangat belajar, ya, mungkin ada karena nilainya tidak kunjung ada perbaikan. Nah, ini ada penurunan semangat belajar. Ini kalian bisa memberikan motivasi untuk semangat kembali, untuk bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya teman itu. Jadi memberi motivasi, memberikan dorongan untuk lebih semangat lagi agar bisa belajar lebih sukses ke depan. Kemudian yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Nah, tentu ini tidak boleh bercanda keterlaluan, karena kalian mungkin sudah merasakan apabila bercanda keterlaluan, ya, apalagi di luar batas norma kesopanan, ini bisa menimbulkan keretakan. Jadi bercandalah yang sewajarnya saja. Kemudian yang ketujuh adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Jadi maksudnya menjadi pendengar yang baik itu tentu temanmu mungkin punya saran, pendapat. Ya, tidak hanya berupa keluhan saja, tapi kalian mau mendengar apa yang menjadi pendapat temanmu, apa yang menjadi saran temanmu, apa yang menjadikan keluhan temanmu. Ini bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Jadi dengarkan apa yang disampaikan, tidak mematahkan pendapatnya di tengah jalan, ya, tapi mau mendengar apa yang disampaikan oleh temanmu itu. Jadi saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedelapan adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Nah, tentu kalian bisa memahami perasaanmu bagaimana kalau dikhianati. Apabila temanmu sudah mengkhianati kepercayaan yang kalian berikan, tentu kalian akan tidak percaya lagi sama teman itu.
bahkan akan bisa menimbulkan keretakan di kemudian hari karena sudah tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kalian merasa seperti itu, maka kalian kepada temanmu juga harus bisa menjaga kepercayaan ini. Jadi jangan sampai atau jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh sahabat kalian. Kemudian anak sekalian, di dalam pergaulan dengan teman sebaya juga ada beberapa unsur etika yang perlu anak-anak ketahui agar pergaulan kalian benar-benar bisa baik, bisa harmonis, ya, bisa selaras dan seimbang. Pertama adalah pilihlah teman yang berakhlak baik. Nah, ini penting karena di dalam bergaul, apalagi dengan teman sebaya, maka memilih teman yang berakhlak yang baik itu perlu kalian cari. Tidak asal teman, tapi benar-benar teman yang kalian ajak bergaul, ajak bersahabatan itu adalah benar-benar teman yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, ini juga unsur etika yang perlu diperhatikan, ya anak-anak sekalian, dalam dengan teman sebaya itu. Jadi berteman itu ya orangnya yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Tidak berteman dengan orang yang pemalas, masa bodoh, tidak mau belajar keras. Nah, ini akan berpengaruh pada dirimu. Maka kalian perlu dalam bergaul itu perlu mencari teman atau berteman dengan orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok. Nah, apa yang menjadi kesulitan temanmu, kembangkan saling membantu. Kemudian kalau kalian mempunyai kelompok kerja, kelompok belajar, misalnya begitu, saling memberikan saran yang terbaik bagaimana agar kelompok yang kalian miliki ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi saling membantu dan saling memberi saran. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok. Yang ini kelompok belajar, ya, bukan geng-gengan, tapi kalian benar-benar bisa mengembangkan bagaimana kelompok-kelompok belajar, kelompok teman ini bisa saling menghargai, saling menghormati, sehingga timbul pergaulan yang baik. Kemudian yang kelima adalah jauhkanlah sikap solidaritasmu atau buta di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Nah, ini harus menjauhi. Jadi kalau solidaritas dengan teman yang mengajak tawuran ini harus dijauhi, ya. Jadi tentu solidaritas itu yang baik. Kalau teman nggak punya, nggak mampu, kalian diajak untuk misalnya, ayo kita iuran untuk membantu teman yang tidak mampu sehingga bisa bangkit motivasinya, sehingga mau belajar, bisa bersekolah. Nah, ini sikap yang solidaritas yang baik. Tapi kalau solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran ini harus dijauhi. Itu bukan solidaritas, itu adalah langkah-langkah yang tidak terpuji karena solidaritas dalam hal tawuran ini harus dijauhi, ya teman-teman sekalian. Yang keenam, hindari pola perilaku melawan norma agama. Nah, ini sudah jelas, ya sekalian, tentu karena kita orang beriman tentu harus berupaya menghindari perilaku yang melawan norma agama atau tidak bermoral, ya. Nah, kemudian unsur etika yang perlu kalian perhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya yang ketujuh adalah jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama. Jadi kalau kalian punya kelompok belajar, jadikanlah kelompok kalian itu menjadi wahana untuk belajar bersama, ya, mengerjakan PR, diskusi. Nah, tentu hal itu akan bisa membuat kalian bergaul lebih baik dengan teman sebaya, karena benar kelompok belajar itu benar menjadi wahana untuk belajar bersama demi suksesnya masa depan. Atau yang berikutnya, kalau memang kalian menemukan lagi, kalau memang sumbernya bisa dipercaya, tidak ada salahnya sebagai unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan.
Baik kalian, terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan video loncengnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.